nggak boleh kayak gitu. Pak Aram juga bilang pasti salah itu. Makasih ya Pak Indra Kurniawan, makasih. Syukron. Bang Indra, ke Panglima Bang Indra. Naon orang kayak gitu. Ngapain dibahas-bahas yang salah, nggak ada dalil. Ada dalilnya, Bu Karyana sesat. Iya. Tidak menuhankan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam Bapa. Roh Kudus Tuhan bukan? Ya bukanlah. Roh Kudus itu seperti cermin. Sama Bu Karyana mah kemana-mana ngobrolnya. Nggak ada rohnya. Kalau Bu Karyana kan nggak pakai roh hidupnya. Udah rohnya. Tuh kan. Kalau nggak roh gue mentok kemana-mana, gue masuk kemana-mana. Iya, kau kan nggak percaya roh, ngapain? Percaya, tapi bukan Tuhan. Roh itu ada di hati orang, ada di hati Roh Kudus. Iya, karena Tuhanmu nggak punya roh. Roh Bapa ada roh Kudus. Tuhan Yesus punya Roh Kudus. Roh yang ada pada Bapa dibagikan kepada anaknya. Kalian mengatakan Yesus itu Bapa. Gini loh, Bu Karyana. Pak Haji Indra, syukran jazakallahu khairan kasihan. Waalaikumsalam. Gini. Pelan-pelan ya Bu Karyana ya. Kan kata Bapak, tidak selamanya rohku berada di dalam diri manusia. Berarti memang roh penghibur itu adalah Roh Kudus gitu, yang datang kepada semua manusia. Gitu. Nah, dan itu adalah roh dari pertanyaan. Bapak. Oke, pertanyaan. Tidak selamanya roh penghibur itu ada di hati manusia. Kenapa? Ya karena jasad manusia tidak selamanya, yang kekal itu roh. Syukran Pak. Enggak itu jawabannya. Ayo. Iya, maunya gimana? Bu Karyana maksa orang menjawab. Enggak nih Pak Arom. Iya, jawabannya Arom. ya. Ini Pak Hendi. Ngomong Bu Karyana pelan-pelan. Pelan-pelan. Pak Hendi, si Luga, si Akang, nggak ada roh di hati orang ini. Karena yang ada mau nonton orang bertengkar, mau nonton orang bertengkar, nggak ada roh seperti itu. Gue nggak ngomong gitu, Kang Andi. Gue nggak ngomong gitu. Karyana yang ngomong. Silakan tuh. Lah, barusan ngomong dia. Aku ingin kalian cakar-cakaran. Itu roh apa itu? Iya, gue nggak ngomong di mereka nggak punya roh. Hendi juga ngikut yang bilang yang baju merah ini, ha? Hendi juga ikut, mau cakar-cakaran. Itu apa? Nggak perlu. Jangan cakar-cakaran. Jangan cakar-cakaran, tapi sekali disentil-sentil aja udah. Jadi itu jawabannya Pak Arom. Dijewer aja kupingnya. Dijewer aja Kalau kupingnya, sudah Bu. punya statement yang salah, itu bukan roh yang menuntun. Berarti tidak ada roh di dalamnya. Tapi ketika si Akang baik, Bu Karyana, ini ya, kita harus damai, toleransi. Itu dari roh, Itu. Jadi nggak selamanya ada roh di dalam hatinya. Ya, Bu Karyana, jangan menghujat, harus toleransi ya, Bu Karyana ya. Barusan datang roh itu. Ganti-gantian di hatinya, datang roh itu, keluar lagi, datang roh jahat, gitu berganti-ganti di kiri kanan. Gitu, Mana saudara. si Luga ini katanya udah mau naik. Ada dia lagi di jalan, katanya mau ke Nggak berani dia sama gua. Ini ada di bawah nih. Nggak mungkin nggak berani nih kalau saya ngundang. Coba, mana? Ibu Karyana diam. Ini Pak Arom dulu punya. Ibu Karyana menyimak aja dulu ya. Siap. Oke. Simak, dicatat. Yang perlu nanti dikomentari. Enggak, selamat malam enggak? Enggak, malam. Bang Handi, permintaan ini open cam kalau bisa mereka berdua. Bisa sih. Oh, so. Bang Handi moderatorin ya, apa dong? Iya. Enggak, lu bisa on cam enggak? Teman-teman, aku minta tolong ya teman-teman ya, kasih gift ke Luga. Gue tadi pengen kirim dia cepet ke dia buat apa itu namanya, beli paketan, nggak bisa gua. Kasih gift ke Luga. Gua nggak dikasih. Dia dua-duanya lah, teman-teman, kasih dia. Aku yang himbau ya, kasih gift dua-duanya. Ya kalau Luga lebih membutuhkan dari lu kasih gift teman-teman. Selamat sore Bang Luga. Halo Bang Luga, selamat sore. Halo. Selamat sore. Iya, selamat sore. Bang Luga. Sehat-sehat Bang Luga. Shalom. Sehat. Jadi gini, saya moderatorin ya. Jadi gini enggak, ini pendeta Arom, dia dari Protestan juga. Ini Luga sudah mengaku nabi dari karismatik. Beliau ini pendeta Arom ingin berkenalan dengan Luga, ingin membahas mengenai konsep Tritunggal itu, Roh Kudus seperti apa, Bapak dan Anak itu sih kira-kira. Untuk itu kita beri kesempatan dulu ke Luga untuk opening statement. Silakan. Iya, jadi sebenarnya gereja-gereja kan tidak sanggup pemikirannya sampai ke sini ya. Saya kan di gereja-gereja raksasa ya, GBI di Rias. Jadi saya
saya sudah tahu lah, saya kan tinggal di Jakarta, saya kenal semua pendeta, jadi memang yang kagak nyampe otaknya ke sini. Jadi kan Tritunggal itu sebenarnya laki perempuan, Allah itu laki perempuan. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Tapi kan pendeta tidak sanggup pemikirannya ke sini, makanya pendeta pun tidak mampu berdebat dengan Muslim karena dia sendiri nggak mampu, apalagi mau nyelamatin orang kan gitu. Jadi makanya pendeta-pendeta perlu belajar kepada rasul-rasul. Jangan pendeta merasa dirinya, oh gue lah bosnya, enggak. Seperti On cam dua-dua biar saling berkenalan. On cam dua-duanya bisa nggak? Kalau nggak gangguan signal. Ini pendeta Arom udah on cam. Di kamar. Bisa nggak, Kak? Susah ya? Sebentar dulu, aduh, sebentar aja ya, sebentar aja. Oh ya. Iya. Udah lanjut. Sebentar aja, oke. Iya, kira-kira gitu. Pendeta Arom di mana jadi pendeta? Di Jakarta juga. Cuman gini, Bang Luga. Saya mau tanya, Bang. Saya sering dengar banyak DM juga masuk ke saya. Ini Bang Luga ini sebenarnya sebagai apa gitu? Sebagai apa maksudnya? Pendeta kah atau apa gitu? Pendeta kah? Kalau kita belajar ketuhanan ini kan kita nggak bisa ngomongin organisasi. Kalau kita ngomongin organisasi ya urusannya pendeta, jemaat. Kita kan ngomongin Tuhan, kan ngomongin alam roh, ngomongin firman Tuhan. Di Alkitab aja nggak ada pendeta kok. Tuh nggak ada tulisan kata pendeta di Alkitab. Nah, jadi kalau kita ngomongin Tuhan, buang-buang dulu jauh yang namanya organisasi. Jadi abang menilai orang, lu pendeta apa bukan? Salah. Yesus aja nggak pernah bergelar pendeta kok. Pernah nggak Yesus? Saya pendeta Yesus. Nggak ada kan? Nah makanya kalau kita ngomongin Tuhan, buang dulu yang namanya organisasi. Nggak ada hubungannya itu. Organisasi sama firman Tuhan tuh nggak ada hubungannya. Itu kan cuma buatan manusia aja supaya bawa ini gini, Bang agama. Bang Luga gini, Bang Luga ya. Karena kan Bang Luga ada beberapa komal, ada beberapa narasi Bang Luga di TikTok. Bahkan menyerang kekristenan juga kan, menyalahkan kekristenan itu sendiri. Bukan menyalahkan kekristenan. Enggak, gini, pengakuan menyalahkan Bang Luga orang ini yang sebagai salah. apa? Bukan. Kan saya bilang Di dalam rasul, Kristen saya duduk di 24 tua-tua. Saya duduk di 24 tua-tua. Ambil data dari mana? Nyambung otak lu. Aduh, Ambil ini data orang. dari mana? Kan ku bilang Ambil jangan data dari kau. Tolong jangan ngegas Kamu diam dulu. dulu. Gantian bicara. Dengerin dulu aja pendeta Arom. Kamu diam dulu. Gantian, iya. Gini, kan saya bilang, kalau kamu ngomongin organisasi, itu berarti ngomongin gelar. Itu organisasi sama firman Tuhan tuh beda. Kalau kita ngomongin Alkitab, di situ ada 24 tua-tua, di situ ada 5 jawatan, ada rasul, ada nabi, Efesus 4 ayat 11. Kalau lo ngomongin organisasi gak nyambung, karena organisasi itu bikinan manusia. Paham? Jadi kalau Anda nggak bergelar pendeta, Anda nggak bisa begitu. Barusan yang kau akui itu, kau Rasul itu kan gelar sang penyampai firman. Kau dapat Siapa yang firman mentahbiskan apa? Rasul? Enggak, saya tanya. Siapa yang mentahbiskan Rasul? Lah, ini aku tanya samamu, kau yang bilang kau Rasul itu Enggak, aku siapa? tanya kau. Enggak, bentar dulu. Kau ini apa? Gelar kau apa? Gelar kau apa? Gelar apa? Aku nggak punya. Iya, apalagi kau jemaat, ngapain kau ngajarin orang? Jemaat lagi. Maksudmu? Burjong. Ini kau pendeta bukan? Maksud iya. Gelar kau pendeta dari mana? Iya, Pendeta dari mana? Karismati aku. Di karismati aku. Iya, karismatik itu banyak. GPDI, GBI, apa? NDC. Kondisi Bang Andi jangan ke jabatan atau ini, kita diskusi aja. Iya, jangan lari-lari lah. Udah lah, NDC fokus lagi. aja. NDC yang pemain keyboardnya situ, si Joseph Japar. Joseph Japar gua kenal kok. Jangan bawa-bawaan orang lain lah. Saya mau kan Iya, kau tanya di NDC berarti sini. kau kan pembantunya si ini kan, Yosias. Nggak usah ke pribadi, kalau mau diskusi aja, nggak usah ke pribadi dong. Iya, gini aja, Kak. Masalahnya si Ucok ini udah naikin nadanya. Ya udah jangan naik nada. Padahal dia nggak Lanjutin, Kak. terkenal. Iya, Padahal dia lanjutin. nggak terkenal. Gitu. Yosi aja nggak berani ngomong gitu sama gue, apalagi lo. Silakan. Ya silakan pendeta Arom. Ya, aku nanya gini, konsep menurutmu itu yang benar seperti apa, gitu loh. Yang benar tuh begini. Berdasarkan ayat, nabi. Bang Luga. Bukan. Kalau ayat bisa ditipu, ayat bisa ditafsirkan seenaknya. Bukan berdasarkan ayat. Ayat itu pendukung nomor 1 betul. Kejadian 1 ayat 27. Apa dikatakan? Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu ada 2. Laki-laki dan perempuan. Itu dasar ayatnya. Sanggup nggak pendetamu otaknya sampai ke situ? Nggak nyambung, nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, mati aja lah. Ya,
Jadi maksudmu kalau diciptakannya segambar dan serupa dengan Allah, itu maksudmu wanita pun Tuhan gitu? Wanita itu gambar Tuhan, berarti ada Tuhan yang gambarnya perempuan. Siapa? Ya nggak tahu saya makanya. Aduh, kok pendeta mau bukan cekek leher kau ah. Pendeta tapi kok tolol kali. Ya, tapi nggak ada konsep. Hindari bahasa-bahasa begitu kan? Lu gak hindari bahasa-bahasa begitu ah. Hindari lah. Ajarin dia, kalau dia nggak tahu ajarin. Konsep Tuhan wanita itu gimana? Gitu loh. Iya, maksudnya diam dulu, kau cekek nanti leher kau. Kan ku bilang sama kau, kejadian 1:27 apa Kok kemana-mana sih lari? Enggak, mulutmu kok cekek lah segala macam. Gimana maksudnya kau udah ditanya baik-baiknya? Makanya kalau kau nggak ngerti, kau diam dulu. Jangan dulu kau pasang. Ya aku dulu, tanya tahu. sopan tadi. Ya kan ku tanya. Maksudnya Makanya kau gimana? diam dulu. Kan ku bilang. Kenapa jadi Ya kan ku bilang. kenapa jadi kau cekek-cekek kayak batang lehermu aja nggak bisa dicekek orangnya? Loh, masalahnya kau kan nggak tahu Roh Kudus perempuan, alias blow on. Makanya ku ajarin. Sekarang ku tanya, Nggak menurut usah kejadian 1:27. blon. Ya udah, kejadian Tinggal kau 1:27 jelaskan. Tinggal- gambar Allah seperti apa? Ya, sekarang ku tanya, berdasarkan kejadian 1:27 gambar Allah seperti apa? Coba dulu kau jelaskan. Gambar Allah seperti apa? Penciptaan manusia itu kan segambar dan serupa dengan Allah. Yang dimaksud di situ ya memiliki Terus gambar Allah seperti apa? telinga. Gambar Allah. Memiliki. Terus Ya sama seperti manusia. ya, Cuman nggak ya. Kau punya penis? gini. Ketika Sang Firman itu diutus Katanya ke dunia. sama. Aduh, pecahnya kau leher kau. Katanya sama. Iya, jadi kau Sekarang beda jelaskan lagi. coba konsepmu. Karena baru dengar ini saya konsepmu gitu loh. Makanya jangan Nah, sampai makanya saya justru bingung karena coba kau Bang. rendah. Jangan sampai saya bingung. Oke, kan ku udah bilang pelan-pelan, makanya kau rendah hati dikit. Nah, kejadian 1:27 dikatakan gambar Allah adalah laki-laki dan perempuan. Manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Allah itu gambarnya dua, cowok sama cewek. Nah, jadi kalau ditanya, mana Tuhan yang laki-laki? Ya jawabnya lah Bapa. Nah sekarang, kalau perempuan itu gambar Allah, berarti ada dong Tuhan perempuan. Nah, aku tanya, siapa Tuhan perempuan? Coba kau jawab. Kau tanya pendetamu, coba. Kenapa nggak kau jelaskan aja siapa tuan perempuan itu gitu loh, Bang Luka? Oh, jadi pendetamu nggak tahu. Katanya pendeta. Nggak tahu. Saya nggak tahu, sumpah nggak tahu. Iya makanya baru kalau nggak tahu ini. Diam. Nanti aku orang emosi, aku tempeleng bibir pendeta kau nanti. Makanya diam. Kau bahasamu tuh kok tempeleng. Ini apanya ini? Kau malah Ya udah, kalau kau nggak suka kau gaduh turun. ya. Nah, kalau kau nggak suka turun aja. Susah kau diatur. Dari tadinya aku diam, Bang Luka. Tinggal aku minta penjelasannya. Lah kau biar diomongin jelas. kenapa kau gampang tersinggung? Katanya minta diajarin tersinggung. Udah 10 kali kau tersinggung. Aku aja biasa aja kok. Katanya pendeta, kok gampang kali tersinggung. Nah, Kau banyak kata babi kali. Silakan. Iya, kau Aku kalau nggak paham. ditekan dikit jangan mau mati, kau santai aja. Gambar Allah laki-laki berarti Yesus, ya kan? Yesus laki kan, dia kan laki. Dia ada bapaknya pasti cowok dong, namanya anaknya cowok, masa bapaknya nggak berkelan. Nah, perempuan siapa? Ya Roh Kudus, selesai masalah. Jadi Terus apa lagi yang kurang? Bapak kawin gitu maksudnya? Mau nggak? Ya iyalah, namanya laki-laki dan perempuan, masa nggak kawin? Jadi ada perkawinan waktu itu di surga. Ya, lo kan manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Bukan. Diciptakannya itu kawin gitu, bukan diciptakan penciptaan. Maksudmu ini penciptaan gimana maksudmu ini? Adam dan Hawa itu kan kawin nggak, si Adam itu sama si Hawa itu kawin nggak mereka? Kan ini Kawin kita nggak? lagi ngomongin Tuhan Perkawinan menciptakan mereka. manusia. Ini kan kita lagi Iya, ngomongin karena Tuhan menurut menciptakan manusia gambar- segambar. Ya, tapi kan justru karena ada segambarnya itu yang menunjukkan bahwa Allah itu sama dengan ciptaannya, melakukan hal yang sama karena segambar. Berarti penciptaan Adam dan Hawa itu melalui hubungan suami istri Allah Bapa itu. Bukan. Allah Jadi? menciptakan Adam dari debu tanah. Betul. Dibikinnya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan pasti kawin dong. Nggak mungkin laki-laki dan perempuan diam-diaman aja. Betul. Betul? Adam dan Hawa betul kawin Adam dan Hawa. Berdasarkan gambar siapa si Hawa dan si Adam ini kawin? Berdasarkan gambar siapa? Atau berdasarkan citra siapa kok bisa kawin mereka?
Jawab. Ya kan itu penciptaan awal dari Bapak. Aduh, tolol kalinya pendeta kayak gini. Kalau udah kayak gini, ntar pakai kursi susah kali. Kau diatur, udah pergilah kau. Gobloknya kelewatan. Udah, pertanyaannya Arom, enggak. Tololnya Apakah minta Bapak, ampun gini. gini, saya ambil alih nih. Gini Kak, pertanyaan pendeta Arom, apakah Bapak sama Roh Kudus itu berhubungan suami istri sehingga Yesus lahir gitu loh? Itu kan istrinya, makanya disebut Yesus anak Allah, anak Bapa, anak Roh Kudus. Itu kan papi maminya. Tuh pendeta Arom tuh, Iya. papi mami pasti begitu. Jadi berhubungan suami istri ala Bapak itu, Bang Luga. Iya, betul. Wah, gawat. Kok bisa gitu, Bang Luga Nah, ya? pernah gerejamu yang gawat, makanya gerejamu tolong, gak bisa nginggil gerejamu. Berarti konsep penciptaannya itu melalui hubungan suami istri ya? Kan manusia kan juga, kau kan dilahirkan ke bumi ini kan karena dulu yang lain, jangan naikin yang lain dulu. Bentar ya. Itu menurut pendeta Arom itu khusus ke Yesus saja. Jadi Yesus doang gitu loh. Lu kayaknya betul ya? gini. Ya, Kenapa gimana? manusia diciptakan? Si Aaron ini kan keluar kan dari perut mamanya. Kenapa dia tercipta di perut mamanya? Karena bapak mamanya menikah. Terciptalah si Aaron, oe dikasihlah namanya Aaron. Aduh, Nah kau aja, kau gak aneh Bang Luga kalau kayak gitu. si tolol ini, Masa menyamakan sama manusia? kan segambar, kurang ajar, segambar tolol. Pada saat menciptakan Adam, pada saat menciptakan Adam, sebelum Yesus datang, kan ada Adam tuh penciptaan manusia pertama. Karena Yesus itu baru ada di Yohanes 1 ayat 14 menjadi daging firman-Nya. Nah, pada saat menciptakan Adam ini loh, penciptaannya gimana menurutmu? Apa kawin juga? Pakai debu tanah, tolol, pakai debu tanah. Jadi Bapak baru kawinnya pada saat mau menciptakan Yesus. Adam itu bukan anaknya, Koncet. Adam itu adalah ciptaannya, yang anak kandungnya itu Yesus. Berarti nggak tahu. Berarti pada saat menciptakan Adam, dia belum punya istri, Bapak. Si Adam tuh bukan anaknya, kampret. Iya. Ini gimana sih konsep kau itu? Kalau dia bisa menciptakan Adam tanpa berhubungan suami istri, masa menciptakan yang lain harus berhubungan suami istri? Lo kan Tuhan kan mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Nah ketika Adam pengen punya anak, bisa nggak tanpa hubungan suami istri ngejendol aja keluar? Kan nggak bisa. Nggak bisa, betul nggak bisa. Nah justru karena nggak bisa, makanya Tuhan itu juga konsepnya sama. Tuhan juga nggak bisa punya anak kalau nggak ada bini, tolol. Betul Bang Luga, saya ikutin konsepmu. Ya Tapi pada udah. saat menciptakan Adam, Tuhan itu menggunakan debu dan tanah bisa menjadi manusia. Masa iya dia mau menitipkan satu orang yang suci ke dalam rahim orang yang suci? Masa nggak bisa juga? Masa harus berhubungan juga? Lo itu kan anaknya. Kau bisa nggak punya anak? Kau gosok titik kau ke pohon, bunting pohon bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya makanya kau jangan terlalu tolol sama pendeta kau itu. Aduh, nggak. Tololnya kau Konsepmu kelewatan. aneh. Kok Bukan aneh, kau lewat bego. Memang kau Aku kelewat nggak pernah bego. nololin kau loh. Kau Iya yang karena tolol memang kau sekarang. nggak ketemu Aku orang bilang. tolol. Lah, sekarang aku tanya, Allah Bapak ada istrinya nggak? Kau bilang Kurang ajar. Ada nggak istrinya? kenapa? Siapa? Allah Bapak ada istrinya nggak? Allah Bapak. Ya nggak punya lah. Memang tahi kau. Loh, kok tahi pun? Pula. Karena dia bisa menciptakan semuanya. Ngapain punya istri? Semuanya. Kambing. Makanya Kok jangan kambing? pinter kau, tolol. Kau tahu dari mana? Dia punya istri itu kau tahu Kau dari panggil aja mana? pendeta kau lah. Si pendeta Yosia yang Cina yang pakai kacamata itu. Kau panggil deh. Dia pelayanan sampai malam. Suruh belajar sama dia. Pak, ini kau belajar sama Luga biar kau juga nggak blow on, biar kau tambah pintar gituin sama dia. Kau yang aneh, Luga. Yang aneh, awak udah terkenal. Kelas awak lawan paus, Ya. bukan lawan kau. Aku aja Terkenal mau nonton sebagai paus apa sih Leo. kau? Coba jelasin di, Andi lo jelasin siapa gua. Ini Luga, menurut Luga sendiri Bang Rom itu kaliber dunia ini Bang Rom. Jadi lu santai aja lawannya. Gua ini cuma dua yang levelnya lawan gua, cuma dua. Kalau nggak Zakir naik paus, Tuh, kan tai kayak kau. lawannya Luga itu Enggak. Jakir naik sama Paus itu Bang Rom. Kelas dunia udah dia. Ya, memang ada beberapa orang yang suka menyombongkan diri sih. Bukan menyombongkan diri, tolol lu juga tahu diri. Siapa yang lo ajak Kok ngomong? tolol? Lo emang siapa? Kau siapa emang? Kau siapa emang? Apa yang ditakut Jelasin, darimu? Ini lo jelasin di, si tolol ini nggak ngerti. Lu juga gak jangan terlalu gitu Kak. Lu apa ya, kesempatan lu ngajarin dia di sini Kak. Ajarin dia jangan kayak gitu juga. Iya, kan Ajarin dia, dia ajarin. baik-baik. Ya dengerin lah baik-baik, jangan ngotot.
Kalau kau nggak suka, nggak percaya, ya udah pergi kau lapor pendeta kau. Pak pendeta. Kau kalau orang nggak percaya, kau yakinin, karena kan kau rasul, kau nabi aja meyakinkan umatnya. Ya, saya kan sudah berusaha meyakinkan. Ternyata kan kau bebal seperti di zaman Nuh. Orang sudah Tapi masuk tahu kau pesta-pesta, matilah kau. nabi-nabi yang setauku meyakinkan umatnya, nggak ada kata-kata kasar. Ada Elia. Gimana teman-teman netizen yang di bawah, tolong dong kasih Luga Gift, dia butuh buat beli kuota teman-teman. Tolong ya didukung ya, kasih koin ya, kasih koin. Iya, kasih gitu. Katanya terkenal. Enggak, dia tadi nggak bisa online dia, jadi melalui gift bisa gitu loh. Bukan nggak ada, ya kasih gift. Terus lanjut. Enggak santai aja. Jadi beginilah kan saya bilang, kalau pendeta-pendeta ini merasa dirinya pintar, giliran ketemu kena batunya, ya hari ini jadi tai kayak beginilah. Apalagi yang mau dibahas. Udah jadi kucing. Iya, kau Tanya ajarin istrinya sama aku. Bapak. Untuk percaya Sekarang samamu itu gimana Udah. caranya gitu loh. Istrinya Bapak Bang siapa Luga. coba? Aku tanya dulu sama kau. Istrinya Bapak siapa? Ya, aku sekolah nggak pernah Sekolah diinfokan STT bahwa mana bapak kau? itu punya Dengerin. bahwa Kau bapak STT itu nggak mana? punya istri. Iya. Kau STT mana? Nggak perlu bawa-bawa yang lain, tinggal kau jelaskan Kau kenapa bilang kau bilang sekolah, jangan-jangan kau Orang sekolah punya luar istri. biasa. Enggak. Orang gila Itu kalau dia STT benar, aku udah lihat. Dia STT S2 malah dia, Kak. Jadi nggak usah disebut Oke, STT udah. kalau kau Ya. S2, kenapa kau begitu tolol? Nggak ngerti kau harus seperti ini. Berarti jangan kau harus belajar. sepintar apa kau, kalau kau pintar tinggal jelaskan kenapa kau tolol-tolol terus Ya mulut. kan udah ku jelaskan. Siapa istri Bapak? Nggak tahu kau bilang, berarti kau kan udah gila. Iya. Lah, semua Kristen gak ada yang tahu istri bapak, makanya kau jelaskan. Ini salah kau. Yang dia aja udah tahu. Si Kian Santang aja udah tahu. Kian Santang istri Kian Bapak Santang siapa? muslim. Kian Santang Itu muslim. berarti Muslim lebih terbuka otaknya daripada kau. Menurut Luga, Bukan terbuka. menurut Luga, Arom, menurut Luga istri bapak itu Roh Kudus. Menurut Luga. Nah, kalau menurut kau, menurut STT kau, ya, siapa istri Bapak? Bapak nggak punya istri. Anjir. Ya memang bapak nggak punya istri. Ngapain bapak butuh istri? Ngapain bapak butuh istri? Aku tanya dulu. Tapi Ngapain dia butuh punya istri anak itu mau. ngapain? Ngapain? Oke, sekarang Tanya dulu ala Bapak ngapain? punya anak Ngapain nggak? dia butuh istri? Ala Bapak dengerin dulu tolong. Yang disebut anak di situ. Bapak punya anak nggak? Nggak, Yang kiasan. disebut anak di situ. Ya. Kiasan. Tai, Betul. kiasan semua Tuhan konten Tai. kiasan. Wah aja. Emang semua firman Tuhan itu kalau tertulis langsung itu firmannya? Kan ada perumpamaan-perumpamaan. Inilah gue bilang tingkat ketololan yang udah berabad-abad terpelihara yang seperti ini nih. Ya. Allah. Enggak, kau Coba kan kau dapat ngomong konsep. saya konfes sekali, Bos. Enggak, Coba kau dulu kau kan saya dapat tanya. konsep. Riana boleh ngomong kalau mau masuk, nggak apa-apa Bu Riana. Yang muslim jangan minta naik dulu ya, biar mereka saling cakap-cakalan dulu ya, teman-teman muslim ya. Jangan minta naik Ya. dulu. Dibantu gaspol Gini, capture layar dan lock pro-nya guys. Bang Luga. Saya Target koin Luga 1K ya. Kasihlah nggak apa berapa. bahwa bapak itu memiliki istri dan istrinya itu Roh Kudus dan anaknya itu sebagai disebutnya Yesus, anak kandungnya. Berarti kan anak kandung berarti ya. Itu dapatnya dari mana konsep itu Bang Luga? Gitu loh saya mau tanya. Oke. Saya pelan-pelan ya Bang Luga selama ya, ini kan- jangan marah-marah selama ya. ini kan, Oke, selama ini kan kita mendengar dari STT bahwa Yesus itu anak kiasan. Pertanyaan saya, udah berapa lama STT ini ngajarkan ajaran tai seperti ini? Masa Tuhan dibilang kiasan? Allah Nggak Bapak boleh bilang, loh Bang "Inilah Luga, anakku." kenapa ngomong STT tai itu apanya kau itu? Maksud saya begini, kenapa STT mengajarkan bahwa anak Allah itu adalah anak kiasan? Misalnya lah dulu kucontohkan, buntinglah mamamu, lahirlah kau. Lalu ditanya orang, siapa bayi ini? Ini bayi ini kiasan. Ini bukan bayi, tapi sebenarnya tai gitu. Mau nggak kau digituin? Kau nggak mau kan? Nah Tuhan, Gini loh. Allah Bapa berkata, Dengerin dulu "Inilah." Kak, dulu belum kelar. Dengerin dulu di sini poinnya. Saya terusin. Jadi kan Allah Bapa kan bilang, inilah anakku kasih. Datang anak STT, ya itu kan anak kiasanmunya itu, kata STT kepada Allah Bapa. Datang Allah Bapa, kok jadi muncungmu yang ngatur sih tai, kata Bapa kepada anak STT. Itu anak, bukan anakmunya itu, anak kiasannya itu. Datanglah Allah Bapa, diinjaklah kepalanya, pecahlah, matilah, masuk neraka lah. Paham kan? Kau Jadi kias-kiaskan menurut Tuhan. Dan menurut Luga Yesus ini bapak kandungnya bapak, ibu kandungnya Roh Kudus gitu.
Itu yang benar, bukan anak kiasan seperti yang diajarkan Ah, ajaran gitu. tai. Gitu, Rom. Ku ikutin. Jadi Ajaran tai emang. kapan Roh Kudus itu melahirkan Yesus, Bang Uga? Di dalam kekekalan lah. Kan dia kekal. Di dalam kekekalan enggak kan Yesus kan manusia. Kapan Roh Kudus itu melahirkan manusia Yesus itu kapan? Ya ketika 2000 tahun yang lalu Yesus turun dari surga ke bumi, turun ke perut Maria, kucing. Ya Maria Roh Kudus kah? Bukan, Maria itu ciptaannya Yesus, bukan Jadi mamanya. yang melahirkan kemanusiaannya Yesus itu siapa? Si Maria itu sebenarnya Berarti bukan- ciptaannya Yesus. Berarti bukan Roh Yesus Kudus kerja. dong. Berarti bukan Kan ibu Yesus- kandungnya bukan Roh Kudus dong. Oke, sebelum Maria diciptakan oleh Yesus, siapa ibu kandungnya Yesus? Kolor, jawab. Dia belum bernama Yesus, dia masih bentuk firman. Iya, sebelum Maria diciptakan, siapa mamanya Firman itu? Siapa? Enggak ada mamanya. Aduh anjing, STT tadi. Kau buka Yohanes 1 ayat 5, Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu jelas, 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapanya? Ketiganya Siapa? adalah satu, Roh Allah. Iya. Roh Allah itu siapanya? Dia laki apa perempuan? Ya Roh Allah itu yang ada di Allah lah, yang bersama-sama dengan Allah. Iya, Roh Allah itu laki apa perempuan? Loh, itu bukan pasangan dia, Bang Duga. Bukan pasangan dia. Si tai. Gambar Allah itu cuma 2, laki-laki sama perempuan. Roh Kudus ini gambarnya seperti apa? Enggak. Kenapa? Makin Kau lari ke penciptaan. Kau tahu dulu nggak? Kau tahu gini ya. Gini Bang Luga. Kau tahu dulu nggak? Bapak itu memiliki roh dan firman, bener nggak? Itu anak TK juga tahu. Yang saya tanya, Bapak itu laki apa perempuan? Sebentar, kalau memiliki berarti kan itu memang sudah ada gitu loh. Pada dirinya sendiri itu sudah ada roh dan firman. Yang saya Jadi kok bisa akan jadi pasangan Bapak? Bodat. Yang saya tanya, Allah Bodat, Bapak kau itu yang laki bodat. apa perempuan? Saya tanya sama kau, jawab. Allah Bapak itu laki-laki apa perempuan? Jawab. Kita nggak pernah diajarkan gender Gak diajarin ya, karena pengajarmu adalah pengajar Lucifer, makanya nggak diajarin. Nah, itulah moncongmu. Udah mati kau sama. Kau ngerusak ajaran yang sudah ada. Ajaran tai yang kau kembangkan selama. Gimana? Kau ini hanya memberikan pelajaran sama orang, malah moncongmu malah ngomongin orang kemana-mana. Diajarin Tai baik-baik, lah kau inilah. ngelawan, giliran digetok kau nangis. Bukan- Kau kalau diajarin dia Bukan melawan, Bang Luga. Konsepmu tuh aneh ke penciptaan, tapi kau sendiri mengkaitkan Allah Bapa itu sendiri. Allah masuk Bapa itu akal. mempunyai roh dan firman. Penciptaan itu Allah Bapa adalah itu Dia laki- menciptakan yang dari setan. debu dan Iya, tolol bukan itu yang kutanya. Allah bapaknya laki apa perempuan? Allah bapak laki apa perempuan? tolol. Nggak ada pembelajaran begitu ya. Masa Bapak Ya berarti, kau carikan gendernya? nah udah. Bang Kejadian Luka, 1 ayat 27. Sebentar, kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Allah Bapa itu ada gendernya. Itu gembel. penciptaan. Kau ngerti nggak sih Cekek. proses Udah, penciptaan mati, sama kau yang sono. menciptakan? Panggil aja pendeta kau sono. Malas aku ngobrol sama babunya pendeta. Silakan yang lain. Bang Luka boleh nanya? Udah kau itu Silakan. konsepnya macet kau itu. Saya mau nanya Bang Luka. Nah, iya dia gua situ. Malaikat Kolor. Gabriel itu jenis kelaminnya apa? Cowok, kami udah ketemu. Berotot Ada di dia, mana suster. tertulis? Ketemu Tulis pula. di mana? Loh, ini anak udah gila. Awak ketemu Gabriel dia marah. Giliran pendetanya nggak ketemu. Maksudnya ketemu setan, dia nggak apa-apa. tercatat di mana jenis kelamin Gabriel? Pertama kan dari nama kita tahu bahwa nama Michael Gabriel itu nama laki-laki. Itu dulu karakternya dari karakter nama. Kau sesat lu gak? Kalau misalnya kalau namanya Yunisara, Yunisara itu nama laki apa nama perempuan? Yunisara Krisdayanti itu nama laki apa nama perempuan? Dari karakter nama kita bisa tahu dia cowok apa cewek. Nah tapi kalau Sang si Maha Dajjal satu ini, Pencipta dicarikan gender sama dia dan dikait-kaitkan sama manusia kan. ayatnya ada kucing. Kau longor Kejadian kalau kayak 1 gitu. 27. Ayat yang kau bawa itu proses penciptaan, bukan yang menciptakan. Manusia tolol emang ini. Kau itu kok yang tolol. Ini kalau saya ketemu si banting pakai kursi nih kepalanya sekali. Ketemu kita besok tanggal 30 kita ketemu. Gobloknya kelewatan. Gua ke itu Haji Deddy Mizwar, ketemu kita.
Apa mau kau mau? Janganlah kayak gitu-gitu. Udah jangan masalah ketemu apa. Yang santai yang Dia santai. dia dari tadi Bang Andi ngomong STT tai, pengajarannya tai, guru-gurunya Lucifer. Apa Ini maksudnya aja kayak gitu? kalau kau Ya nggak kan? terima turun kau itu aja. Kan kudu bilang kau udah fix tai, apalagi mau dibahas. Aku juga santai Bang Ya, Luga. Kalau mau ketemu Kan ketemu santai. Ayo kita ngopi Aduh. bareng, ngobrol bareng. Tenang aja, kita diajarkan kasih kok. Nggak ada baku hantam. Kok tenang aja, bukan masalahnya kau. Si Luga jiper. Ngapain gue jiper sama si tolol ini? Gue posisi gue lagi di luar kota. Nanti Kapan kau ke gampang Jakarta? itu. Udah kembali ke topik, nggak usah ketemu-ketemuan dulu. Bodoh goblok Nyantai. kalau minta-minta Sekarang si ketemu, Manyuntak, kecuali si Manyuntak orang dulu. kaya. Ya, Gua Bang aja Arom gembel, dulu aja dulu. ketemu lagi. Ya udah, si Manyuntak mau nanya apa? Gembel kok. Si Manyuntak mau nanya Saya apa? tanya. Ya. Bang Luga tadi, malaikat Gabriel itu jenis kelamin apa gitu? Kan dari namanya harusnya kau tahu. Kalau namanya Anton laki apa perempuan, gitu aja kok harus diajarin sih. Bodoh banget sih lo. Namanya kalau Anton Hartono, Roh itu Kudus. nama laki apa nama perempuan? Roh Kudus kok dibilang perempuan? Bagaimana ceritanya? Nah, kalau Roh Kudus itu kan ada ayatnya, Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Jadi perempuan itu gambarnya Allah. Siapa Allah perempuan? Ya Roh Kudus, karena Allah Bapa udah laki-laki, namanya aja Yahweh. Yahweh mana nama perempuan? Kecuali misalnya Santi, Yulianti, itu nama perempuan. Yahweh nama cowok, Yesus nama cowok. Ada temanku laki-laki namanya Roh Kudus. Berarti dia udah gila. Kau punya Dari anak. nama ini, bagaimana ini? Loh, Bang Luga nama itu perjelas penting. dulu. Nama itu penting. Misalnya kau lahir nama anak kau perempuan, terus kamu kasih Bobson, masuk akal nggak? Atau Nah. John Peter, anakmu perempuan kau kasih nama John Peter, dibilang orang kau gila. Entar Bodoh. lah, kan nama. Kita aja nggak ngerti. Gabriel Mikael itu laki-laki, karena kami juga udah memang pernah ketemu. Dia berotot, nggak ada payudaranya. Bentar coba Bu Karyana, saya pengen tahu tanggapan dari Bu Karyana. Oke, selamat siang semua, Pak Arom dan Pak Luga. Dua-duanya tidak ada di dalam Roh Kudus ya. Dua-duanya nggak ada, karena keluar maki-makian, caci makian, tidak ada kebenaran kedua-duanya. Kamu jangan menasehati, kau bantah. Bantahannya di sini bukan Ya, uang biarlah konseling. orang yang di bawah menilai. Ya udah, Kalau diamlah kau. ciri-ciri orang memiliki roh, memiliki kebenaran, tidak ada kata-kata maki-makian. Kalau kau tolol, lewat tolol apa nggak kau dimaki orang? Ya, Tuhan Yesus nggak pernah mengatakan begitu kepada orang tolol. Ya, oke, Malah sekarang saya dikeluarkan tanya, setannya ke Bap- babi-babi. Ya kamu jawab dulu. Istri Bapak siapa? Silakan. Istri Bapak siapa? Tidak ada gender di sorga. Anjir, Ah, kan? sama juga penyakitnya. Kan? Benar? Dengar. Tidak ada Luga. gender di sorga. Dengar Luga. Terus kalau Aku kau mau mau- offline denganmu. Aku besok. Kau- Aku dari Jakarta. Aku mau offline denganmu. Aduh, malu aku offline sama nenek-nenek sihir. Kan? Nggak level lah. Itu biarlah yang di bawah yang menilai siapa Luga sebenarnya. Badan besar, pikiran tak ada. Loh, aku Gini tanya jadi sama Bang dia. Luga, Rame gini, aja, jadi Karyana. Bang Luga gini Bang Luga ya, gini. Harusnya bedakan konsep penciptaan sama yang menciptakan itu Bang Luga. Aduh, Harusnya itu kira sih. kau siapa? Kau diam menurutku. dulu. Kau, aku udah Yang selesai. dukung Luga Kau ketik 1, diam. yang dukung Karyana sama Arom ketik 2. Saya dukung Bu Karyana. Oh, si Manjuntak dukung Bu Karyana. Oh, si Luga nggak ada pendukungnya, Ya nggak ada orang bahasa Banyak mutiara lah. semua. Bahasa mutiara semua. Mana? Ayo ke topik aja, ke topik. Marah Oke. Roh Kudus dikatakan punya istri. Jadi istri. Silakan. Nah, Silakan. ini makanya saya bilang, semoga orang-orang Islam melebihi ilmunya dengan Kristen-Kristen tolol ini, karena mereka ini diajarin kepala batu. Kau mengaku Kristen Kau juga. diam dulu. Kau nololin Kamu Kristen. diam dulu. Kenapa nggak kau pindah aja Ya, dari Kristen Luga? Lu gak hindarilah bahasa-bahasa lol kayak gitu lah, Kak. Jadi supaya orang gak terpancing juga gitu. Kan saya Kau udah bilangin bilang Kristen-Kristen baik-baik. tolol. Kau mengaku Kristen. Loh, Macam mananya itu? Sekarang, ku tanya sama kau, ada nggak bini mertuamu? Ada kan? Ada nggak bini tantemu? Semuanya bebininya keluarga kau. Kau anggap sekarang sama kenapa kau- manusianya itu. Kan laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah, kambing. Sang pencipta nggak bisa kau samakan sama manusia Ya hidupnya. udah, kalau kau Agak nggak lainnya percaya, kau diam di situ kau. ya. Kalau kau udah nggak mau diatur, kalau kau memang nggak bisa dibina lagi, biar kau dibinasakan. Silakan ganti yang lain. Begini lo cara bertanya ke lu gak nih, dengerin. Kalau Bunda Maria itu gak, itu mamanya Yesus atau hanya numpang lewat? Mama angkat, Mama angkat. Terus ibu kandungnya Yesus? Roh Kudus.
Tuh, pertanyaan kayak gitu Nggak aja. mungkin, Tapi nggak mungkin. gini. Nggak mungkin. Kapan? Kan tadi ku tanya kapan Roh Kudus itu mengandung itu kapan? Nggak usah kau tanya-tanya kapan. Emang siapa Oh, tahu? nggak usah Kau tanya. juga tanya. Aneh kan tai, tiba-tiba aneh. Ini otakmu banyak tainya guys. Serius. Enggak, oke, sebentar, sebentar. Otakmu banyak tainya, serius. Yang mengandung itu Bunda Maria Luga, bukan Roh Kudus. Astaga. Ya udah Sebentar. teman-teman, kalau memang udah otak tai udah nggak bisa diapain, suruh dia Pak mati Luga. aja lah, capek. Pak Luga, Kenapa kalau lagi kalau kau? kamu tahu, Pak Luga, sebentar. Kalau kamu tahu dalil ini, kapan Yesus pernah mengatakan kepada Maria, Ibu? Ini jadi membantu kamu ini. Kapan? Yesus Tidak ada di tidak Alkitab. pernah dalam bahasa Oke. Ibrani. Ini membantu kamu. Dengerin dulu jawabannya, dengerin dulu Bu Karyana. Yesus itu tidak Laga. pernah menganggap Maria sebagai ibunya. Ketika umur 12 tahun, ketika Yesus berada tertinggal di Yerusalem, mamanya mencari dia. Yesus, kami mencari engkau, ibumu dan ayahmu mencari engkau. Apakah Yesus mengatakan, iya maaf, enggak. Yesus berkata, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Yesus tidak pernah menganggap Maria orang tuanya. Ngerti nggak kau? Tai. Oke, aku tambahin. Kenapa pakai tai lo? Kenapa pakai tai? Kenapa gitu? Ya. Kenapa pakai tai Kebiasaan. gitu? Itu Moncong kebiasaan. moncong lu Itu kenapa pakai kebiasaan tai? aja, kebiasaan itu biarin aja, Sebentar. kebiasaan. Jangan Sebentar ditangkap. dulu. Aku tambahin ya. Saya Aku ngomong. tambahin. Di original text memang betul Yesus bukan bilang mother, melainkan woman. Itu pertanda bahwa di sorga tidak ada gender, tidak ada mama, tidak ada panggil-panggil mama, tidak ada panggil istri. Tidak ada gender di sana. Jadi kenapa jadi bapak Kayaknya beristri? Ibu Karyana Sedangkan sama di Luga dunia kompak ini nih Bang Rom. Kompak sedangkan nih, di Luga dunia sama ini Bu Karyana. Yesus tidak mengatakan ibu. Itu tandanya tidak ada Jadi- gender, nggak ada bapak Jadi mama. kalau Kak, jadi gini, suatu saat Karyana naik ke sorga, dia masuk sorga, langsung hilang vaginanya sama teteknya hilang. Nggak hilang. Oke, sekarang ini aku tanya dulu Pak Luga. Satu aku tanya dulu. Tanya Pak Luga. Pak Luga percaya nggak? Pak Luga percaya nggak di sorga ada kerajaan? Ada, Bapak berkerajaan, benar? betul, Benar? betul. Sekarang aku tanya Bang Luga. Roh Kudus di mana posisinya? Jadi sih, Yesus ada di Loh. sebelah kanan Bapak, ada sebagai anak yang tunggal. sebentar, ya udah diam lah dulu, kau gantian lah ngomong. Kau pun mau Mana posisinya di mana? Kau diam. Kalau Ya. orang lagi ngomong kau diam. Siap Luga bego. Yesus dan Roh Kudus yang pasti itu duduk sebelahan. Tapi memang tidak dikasih tahu karena itu sifatnya rahasia supaya manusia mau mencari Tuhan. Ternyata ketika dikasih persoalan, Rahasia ternyata saudara. kau bukannya, kamu diam dulu, tolol. Rahasia. Kamu diam dulu. Kudus gembel ini. Jadi ketika Tuhan memberikan suatu rahasia, kan tidak semua Tuhan memberikan keberadaannya kepada semua manusia hina dan terkutuk seperti kau. Apa manfaatnya buat kau dikasih tahu? Ya, Tuhan itu mulia. Banyak hal yang dirahasiakan sama Tuhan yang akan dibukakan kepada orang yang dikasihinya. Nah, karena kau juga memang manusia terkutuk, apa untungnya ngasih tahu ke kau, kolor? Ada turunkan aja satu piring, nggak beres ini, turunkan. Nggak beres ini Akang. Turunkan ini, nggak laku di semua orang seperti ini. Oke, thank you. Ya, nggak bisa juga begitu. Kalah dia argumentasi gitu loh. Sekarang si Manjuntak, apa yang mau ditanya si Manjuntak? Jangan di Banyak dia ini itu yang mau ditanya sama argumennya nggak kita ini. jelas. Dia makanya dengerin dulu. Luga sudah Si Manjuntak menikah lagi. belum? Ngapain? Itu pribadi lah, jangan ditanya kalau pribadi ya. Calon istriku orang Rusia. Oh, iyalah. anak konglomerat. Terus kenapa? Udah hidup dalam ketololan, syukurlah. Diajarin. Luga di mana ketemu Tuhan? Aduh, Bisa rahasia, ceritakan? capek aku. Udahlah, capek aku ceritain, Mbak. Terlalu mahal. Berarti Jangan belum malu, pernah Bu. ketemu. Jangan malu mundur, Luga. Jangan malu mundur. Ya, itu sesat. Ini si Karyana ini siapa sih? Ini di mana sih, Net? Ini- Hanya aku mau. On cam bu, biar dia lihat. On cam bu, biar dia lihat. Ntar aku sisiran dulu. Ya sisiran dulu. Sok cantik lagi si kolor satu ini. Cantik dia. Luga. Iya. Luga belum pernah ketemu Tuhan, tapi sudah berbicara tentang Tuhan. Tuhan agak aneh juga. Udah pernah. Nah, coba ceritakan apa aja di situ mimpinya.
Kan kudu bilang Roh Kudus itu istri Tuhan. Datang si manusia gembel yang dua ini, katanya Tuhan nggak beristri. Biarlah supaya si Arom ini titiknya aja yang dikocok terus sama dia, makanya aku marah. Masa kau kawin Tuhan kau larang? Kan Emang begitu. anjing ini orang ini. Luka. Bukan binatang Orang kau, sudah meninggal. Jangan ditanggapi, Rom. Rom jangan ditanggapi, jangan dilawan. Enggak. Rom jangan dilawan. Ya, jadi gendernya sudah pasti Kalau tidak ngomong, ada. kalau ngomong sama binatang kayak gini, tanya aja konsep dia itu. Ya kau Jangan jawab dilawan. yang benar. Ditanya istri bapak, kau nggak tahu, kau nggak maki-maki orang. Nanti kau digebukin orang, nangis kau. Tolong. Mau di mana? Mau di mana kau ketemu? Mau di mana kau gembel, ngapain kau minta ketemu, kecuali ya kau orang hebat. Iya, mau di mana Kau kau juga ketemu? apa? Nggak usah kau ketemu, nanti ku suruh mukulin kau nanti. Suruh lah, suruh. Udah jangan ke situ ngomongannya. Aku tunggu. Sesama Kristen ini bersaudara kita. Udah Terkenal jangan gitu. juga enggak. Pendeta besar juga enggak. Lo juga cuma pengerja kok, lo di Ya. pendeta Yosia kok. Udah Jadi simak mau dulu. nanya ini Bang Luga. Ya, ya nanya. Ya, ketika Kecuali orang kau naik Niko. ke surga, Kecuali kau Pari. itu kan pakai tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu gender apa aja yang ada? Laki perempuan. Misalnya kalau waria dia bagaimana? Tetap ada jenisnya. Ya, kalau itu. waria itu kan karena kebanyakan kau nonton bokep. Akhirnya kau tak kau jadi kayak waria. Ah, dana aja. Kan boleh dong nanya Bang Luga yang sudah duluan paham gitu. Kau tanya sama si Arum tuh sering ngocok dia sama Lucifer. Astagfirullahaladzim. Orang gak ada ilmu, sok berilmu. Kalau nggak ada ilmu tuh diem, tolol. Goblok banget. Kau ditanya Orang gak ada apa? otaknya yang ngajarin orang. Ditanya Kau istri nggak ngajarin bapak, siapa-siapa. nggak pernah kami diajarin. Nah kalau kau nggak pernah diajarin, ya kau belajar. Jangan kau tolol. Iya, kau Bodoh. ajarin lah makanya. Tapi cara pengajarmu itu nggak begitu. Bukan kau yang nentuin orang mengajar dengan cara apa. Orang yang Jadi? mengajar itu, bukannya kau. Jadi kalau kau nggak ada ilmu, kau diam. Jangan kau mengatur-ngatur orang. Iya, kau ajarin Kalau memang kau makanya. nggak bisa diatur, ya udah kau diam. Yang lain aja ngomong. Bodat, nggak ngerti apa-apa ngajarin orang lagi. Kecuali kau sudah pernah debat dengan Islam, debat terbuka, debat offline, udah pernah ketemu para petinggi-petinggi Islam. Nah ini kau taiknya kau pendeta Apa sih agak begitu yang kau amat. yang kau debatkan Kamu ada YouTube nggak? ilmunya? Kamu ada YouTube gak? Kenapa? Udah. Bikin YouTube aja kau nggak mampu, gimana kau mau ngajarin orang? Gimana mau orang tahu pengajaran kau kayak gimana? Jadi kalau orang pinter itu diukur dari YouTube-nya gitu, diukur dari Ya, dari mana ininya kita gitu. tahu isi otak kau, kucing? Dari mana kita tahu? Ditanya, Bapak gendernya apa? Kami nggak diajarin, Bapak laki-laki. Ada ayatnya nggak ada. Kejadian 1:27 laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Nah kalau ada ayatnya kenapa nggak diajarin? Itu penciptaan, Bang Luga. Si gembel diulang-ulang lagi omongannya. Memang ini udah dajal ini, kepala batu. Kok bisa? Kok bisa kau bilang begitu? Iya udah nggak bisa diapa-apain ini udah tinggal nunggu mati doang. Kalau orang muslim masih bisa diajak ngobrol, bertanya, dijawab. Iya kalau ini Siap. enggak. Ada Oh, orang Muslim. muslim yang percaya samamu? Lu gak ada Ya, nggak buktinya gua Kristen masuk? diundang-undang sini. Lu gak ada nggak Kristen masuk neraka? Nah ini nih model-model kayak gini, guru palsu ini, ngaku-ngaku NDC lagi nih. Coba Mana ada NDC kayak lo? Coba saya tanya Bang Luga biar ada temanya nih ya. Di Kejadian 3:15 di situ bahwasannya Allah menjanjikan seorang anak manusia yang akan meremukkan kepala ular. Nah itu bisa dijelaskan nggak? Kok ada manusia kayak begini di sini? Manusia blow on ini. Tololnya kelewatan ya. Tipu. STT memang iblis. Bikin-bikin ajaran-ajaran aneh. Yang diinjilin juga orang-orang Batak yang udah Kristen.
Mana bisa dia nginjil? Orang Batak Kristen kan yang nginjilin no mention ya. Bukan pendeta kau, tolol, blow on. Paham nggak? Orang Batak itu yang mengkristenkan no mention, bukan pendeta kau, goblok. Nah, Bu Udah kau Karyana. nginjilin. Lu gak bisa nggak bawa suku gak? Jangan bawa suku lah. Ini kok jelek kali ibu-ibu ini. Baru mandi. Kok jelek kali kau. So Iya. cantik lagi si Jelek-jelek tapi punya iman. butet ini. Naksir Jelek-jelek punya luga. iman. Nah, kecamatan aku ya. Kecamatan aku tinggal. Gak usah sok cantik lah. Masa katanya si Karyana mau debat aku live? Apa yang mau kau debatin Karyana? Kau pun tukang sayurnya kau. Debat. Udah aja offline aja kita offline. Bilang aja Kapan kau ke mau Jakarta? cari ini. Kapan ke Jakarta? Aku kemarin di Siapa? Jakarta nggak adanya kau, nggak nongol-nongolnya kau. Bu Karyana, kenapa sih punya pemahaman Roh Kudus itu bukan Tuhan, Bu Karyana? Sebabnya apa? Kau saksi Yehova ya? Roh Kudus. Tuhan itu sesuatu yang oknum individu. Roh Kudus bukan individu. Roh Bukan Kudus oknum, bukan nggak pribadi. berwujud. Roh Kudus pribadi bukan. tidak berwujud. Roh Kudus tidak berwujud. Siapa Jadi bilang? Tuhan tidak ada wujud Roh Kudus. Mana wujud Roh Kudus apa? Apa? Roh Kudus itu bisa bicara gak? Tidak. Lah, kok tidak bisa bicara, dikatakan ia adalah penghibur, dia akan menginsapkan dunia akan dosa, dia akan menuntun orang kepada kebenaran. Bagaimana orang bisa nuntun Oke. kalau nggak bisa ngomong? Bro Aduh, Luga, aku tanya. Nanti di surga bersalaman nggak ada Roh Kudus? bersalaman. Bertemu dengan Roh Kudus. Bertemu. Udah ketemu. Roh Kudus itu di dalam hati Tuhan. Itu perempuan cantik. Roh dari Bapa. Tapi Roh Kudus Tapi itu udah ketemu. perempuan. Aduh. Istrinya Bapak. Roh dari Bapa, roh dari setan. Roh hanya dua, dari setan, dari Bapa, dari Yesus. Itu aja. Tuh kakak aku tuh. Itu, Jenis Pak. kelaminnya apa? Gendernya apa? Woi, gendernya apa? Roh Kudus itu gendernya apa? Roh Kudus berkelamin. Gendernya apa? Enggak, Roh Kudus itu dari Bapa, Roh Kudus yang benar dari Bapa. Mana ayatnya? Dari Yesus. Ayatnya mana? Jangan kau belajar sama pendeta kau, kusumpul nanti mulut pendeta kau. Mana Kudus Tuhan ayatnya? itu bisa di Medan, Ayat. bisa di mana-mana, bisa di mana. Roh dari Tuhan, dari Bapa, dari Yesus. Dia tidak penuntun. berkelamin. Roh penuntun. Dia tidak Tapi dia ada juga roh setan. Roh dari si Lucifer, dari dari es. mana-mana juga Aduh, merusak itu juga aku manusia. tahu itu. Ada dua roh. Yang kutanya, Roh Kudus tidak bergender tuh ayatnya di mana? Roh Kudus Ya. tidak bergender tuh nemu ayatnya di mana? Bergender di mana? Oke. Gak ada juga. Ada kejadian 1 ayat 27. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Jadi laki-laki dan perempuan itu gambar Allah. Berarti gambar Allah ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, mana Allah yang gambarnya seperti perempuan? Silakan kau jawab. Mana? Kok itu dalilnya, bukan itu dalilnya. Gambar Allah seperti apa? Gambar Allah seperti apa? Lah, Berdasarkan ini kejadian 1 ayat 27. Ini anakku. Gambar Allah seperti apa? Gambar Allah seperti apa? Itu maksudnya tahu gambar dia. Allah seperti bukan gini ya. Dulu gak gini dulu. Gambar Allah maksudnya bukan gambar apa sih? Maksudnya itu apa? Gambar Allah Seperti apa? dan sifat Allah itu kapan ada di manusia? Yang saya tanya, gambar Allah seperti apa? Itu yang kau jawab. Jangan kau nanya lagi. Gambar Allah seperti apa? Oh, didengar anakku kasar-kasar nanti marah dia. Mak, ngapain dilayani orang kayak gitu? Ya udah turun kau. Kalau kau nggak mau dikasarin turun. Udah tahu kau di sini ruang debat, masuk lagi kau. Ini ruang debat. Kalau nggak mau dikasarin Kasar turun. dilayani, jangan kasar. Bicara Lu sama nih orang kasar. aku nggak ada aku kasar. Aku nanyanya sama kau. Gambar Nggak Allah seperti panutan. apa? Ada Ah, udahlah, keluarga aku turun kau. dengar. Nggak panutan kamu. Sosok keluarga kau aja yang punya keluarga. Emang cuma kau yang punya keluarga. Iya, di keluargamu kayak mana nak mendengar itu? Loh, kau Gimana mau punya anak? kalau- Kawin aja belum, kalau- laku aja kagak. Oh, belum Kalau- laku. Kalau kau kalah, udah kau diam. Silakan yang lain. Debat kok baperan, Alah. bawa anak lagi, Nggak, bawa keluarga aku lagi. bukan cari kalah menang, bukan cari kalah menang. Ya udah diamlah kau, kasih ke yang lain. Berisik banget sih. Tanya apa malah Akang, silakan, bawa Akang. anak lah. Masa debat bawa anak lah.
Harusnya kau berdebat itu kau jangan bawa anak kau. Simanjuntak masuk, Simanjuntak. Aduh, saya pegang Bu Karyana aja karena Bang Luga nggak mungkin. Apa yang mau ditanya Bang Luga dari Itu saya? nggak bisa dibantah lagi masalahnya. Itu nggak bisa dibantah. Ditanya Roh Kudus jendernya apa dia nggak tahu. Ya udah mati aja. Coba Dia ini mati. saya nanya ke Simanjuntak sama-sama Kristen. Simanjuntak percaya nggak kalau Luga ini nabi Kristen dari karismatik? Nggak percaya karena Luga belum ada mujizatnya. Nah jawab Luga. Jawab Luga. Gini loh, ngapain kita mencari pembenaran kepada orang-orang gembel dan orang-orang tolol? Udah tahu kok dia makan aja susah. Lu kok tanya lagi sama dia, makin gila dia. Kok tanya tuh sama pendeta-pendeta besar. Ya. Ya, Luga Simanjuntak kan Kristen, percaya Yesus Tuhan. Dia masuk surga apa enggak karena nggak percaya sama sama Nggak lu nanti. masuk lah. Nggak masuk lah, orang mengenal Nabi aja nggak mampu, gimana mau mengenal Tuhan? Iya sama-sama nggak masuk kita berdua ini kayaknya. Sekarang gue tanya, Roh Kudus itu mampu nggak kau mengenal gendernya apa? Coba kau jawab. Secara Alkitab tidak ada gendernya. Tuh, nggak mampu dia kan, ditipu dia sama pendeta. Aduh. Secara Alkitab, tapi kalau Luga bisa menunjukkan di ayat berapa, kita baca bersama-sama. Kejadian 1:27 kan saya bilang, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu ada dua, yaitu laki-laki satu, perempuan satu. Mana Tuhan laki-laki? Allah Bapa. Mana Tuhan perempuan? Kau cari sendiri. Perempuan kan diciptakan dari tulang rusuk, bukan seperti Adam. Bukan, ya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, saya percaya. Perempuan itu diciptakan dari gambar siapa? Jawab. Dari tulang rusuknya Adam. Dari gambar siapa dia diciptakan? Si kucing ditanya apa jawabnya? Gambar siapa? Kampret. Tidak ditunjukkan dia gambar siapa, cuman dari tulang rusuk. Kau baca Tapi kalau ayatnya. Adam diciptakan Kan di berdasarkan situ gambar ada. dan Aduh, si botol. kan seperti itu yang Kan benar. dibilang laki-laki. Coba baca. Laki. Kita. Marilah kita, manusia itu menurut rupa kita. Berarti perempuan itu diciptakan menurut rupa siapa? Setan. Bukan Adam aja itu yang disebut seperti Menurut itu. rupa setan. Kalau perempuan Udah, tulang rusuk. tidur. Ngocok lah kau sono. Udah, diam aja kau, tolol kali. Bagaimana? Begonya. Salah-salah lu ini menjelaskan. Jadi nggak nyambung. Masa tulang rusuk disamakan dengan penciptaan Adam? Bahannya dari tulang rusuk, desain dari mana? Kan sebelum Adam. diciptakan kan digambar dulu. Ya seperti Emang Adam. ada Pak. Mana ada teteknya? Ku cekek juga lihat. Itu semenjak Ada jatuh teteknya si dari Adam. dosa baru muncul teteknya itu. Kucing ya. Aduh, kian Iya. yang naikin narasumber. Mana saya bohong? Ada lagi emak-emak tersinggung bawa sama anaknya. Coba Bang Arum aja Semua lah. nggak ada yang jelas. Udah. Ya, Bang Arom. Cari lagi Pendeta ya. Arom. Sekarang pendeta Arom masuk. 3 orang Kristen kalah sama si Luga 1, weh. Gile, tepuk tangan buat si Luga guys. Yo. Kirim dan bisnisnya. Saya nggak nyari menang kalahnya, tapi edukasinya sih. Ya Bang. kau kan cuma di sini kan cuma nyari tai doang, kau cari-cari. Itu. Kenapa mulutmu begitu? Karena kau tai. Kau kok pilih-pilih gitu loh. Jadi kalau gembel atau kalau gini, jadi kalau gembel nggak punya apa-apa, nggak mau kau kasih edukasi. Ya Jadi nggak yang mau kaya lah. aja yang kau edukasi. Molor. Sejak kapan ada nabi begitu? Sejak sekarang. Ya udah, bagus lah kalau gitu. Sukses lah kalau kayak gitu. Harusnya kau kalau udah kau tahu yang datang sini kau diam. Jangan kau malah sok-sok jadi. Oh, oke, kalau kayak gitu teman-teman Kristen silakan dukung Luga. Pendeta aja kalah sama si Luga nih. Dukung Luga ya, teman-teman ya. Jangankan pendeta dia aja masih pendeta opungnya aja kusikat. Paus saja mau kucekek, apalagi cuma kucing ini. Jadi gini loh, Bang Luga. Sejarah nabi-nabi itu nggak ada pilih-pilih umat atau jemaat. Tapi kok pilih-pilih? Gimana? Gimana maksud? Karena aku malas sekali ini orang pendeta yang gaya dekat saya, aku malas. Jadi gimana orang mau percaya kau nabi itu gimana? Banyak yang Nah percaya. ini Luga ada Rocky Gerung loh. Lu mau debat sama Rocky Gerung nggak? Rocky Gerung nggak? Aduh, Boleh. ini mah bukan kalau ini
debatnya Ya, cocoknya saya sama ini nih. sebagai jemaat Kucing ini. hanya ingin bertanya pada Nabi Luka, karya apa yang sudah dibuat oleh Nabi Luka selain Ibu Ilahi? Ya, satu, nempeleng kepala pendeta yang kayak gembel. Dua, ngusir manusia-manusia tolol yang udah nggak bisa diatur. Nah, itu beberapa karya saya yang lagi viral. Luga gini aja Luga. Di mana ayatnya bahwa Nabi itu diutus khusus untuk orang-orang yang kaya-kaya gitu. Di mana? Sebenarnya Nabi- Luka itu betul, dalam Injil Filipus dikatakan roh ilahi itu feminim kawin dengan bapak ilahi yang maskulin, sehingga di dalam rahim Maria itu ada perkawinan ibu ilahi dan bapak ilahi, sehingga lahirlah sang putra Yesus. Itu di dalam Injil Filipus itu benar kan Luka? Tuh, nah ini agak waras Aaron ini. harus tahu itu bahwa Luka itu tidak ngarang, Agak waras. yang benar-benar Tuh, alkitabiah itu. makanya sekali-sekali kalau kau Bentar Luga, gua nggak nyimak tadi. Berarti menurut lu Bapak dengan Roh Kudus itu belaem-belaem gitu? Itu perkawinan. Oh, Kan makanya di surga kan ada perkawinan Iya, ada anak tangan Tuhan. lah gue. Iya. Itulah, perkawinan Iya, iya. Tuhan yang tidak sama seperti perkawinan anak manusia Tapi bumi. Bang Luga, tadi pertanyaan saya Bang, Kenapa sih yang tanya? tadi itu, ada nggak ayatnya Bang Luga? Dikhususkan gitu. apa tuh? Ya, Pendeta, utusan. Nabi diutus utusan. kepada orang-orang kaya. Ada lah. Semua orang gembel kayak lo gak ada untungnya. Bukan, jawab aja di mana datanya? Ada. Di mana? Yohanes Pembaptis kan diutus kepada segala macam jenis lapisan, kepada orang kaya, orang miskin. Ya, Kalau orang- enggak, yang kalau saya orang tanya miskin, khusus dikhususkan. Yang saya tanya yang dikhususkan mana? Kalau diususkan nggak ada. Jadi, Saya ini kan apa kau bilang? melibas gembel maupun tidak gembel. Aduh, Manusia-manusia berarti iblis lah ya. terkutuk. Iblis itu memang. Ini lagi nenek-nenek ini kenapa sesat, Roh Kudus katanya bukan Tuhan. Aduh, Tuhan. Ya, mamanya si Adam Orang gila siapa? yang gitu. Nabi Luga, katanya Nabi. Mamanya si Adam siapa? Mamanya si Hawa siapa? Mamanya Adam nggak ada lah mamanya. Loh, malah Yesus yang menyala Tuhan yang punya mama. Adam nggak punya mama. Gimana nih? Hawa siapa Adam itu kan mamanya? Adam itu kan gambarnya Tuhan. Malah Bapak kan nggak punya mama. Makanya dibikinlah gambarnya yang persis yang tidak punya mama. Karena Yesus Adam Tuhan itu bukan? gambarnya Allah. Tuhan. Tuhan bermama, Adam dan Hawa tidak bermama. Ah, ini kadang-kadang saya bingung saya lihat ini. Loh, Aduh, kan ciptaannya. Malaikat memang ada mamanya. udah aku bilang tadi, Tidak. Yesus tidak pernah mengatakan ibu kepada Maria. Jadi dia tidak bermama. Itu hanya titipan Roh Kudus melalui Udah lah, gini rahimnya aja Maria. lah. Terus Karina, kau diam aja lah, kau belum ada ilmu. Cuma kau modal muncung doang, jangan. Turun Coba cari ilmu. nggak ada ilmu ini. Enggak gitu, yang namanya diskusi nggak turunkan, ya diskusi aja. Umi, syukur aja kalau kasih dong. Enggak gitu, lawan aja lawan. Bukan. Bang Andi, di sini hujan saya nggak bisa moderatorin, digas Bang Andi. Udah 3 pertanyaanku nggak dijawab. Ada kerajaan, dia percaya ada kerajaan. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Roh Kudus di mana posisinya? Nggak dijawab. Katanya nggak semua diungkap. Itu jawaban bukan? Wahyu 4 ayat 5, dan di depan tahta itu ada 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta Allah. Tapi wujudnya Roh Kudus sebagai perempuan. Wahyu 4 ayat 5. Aduh, kacamata aku tinggal Dan lagi. 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta Allah. Salah, bukan itu. Juga bukan itu. Udahlah, saya malas ngeladenin yang gak level. Malas gue. Ya nggak level lah orang di rumah. Berarti Luga kalah kalau gitu. Kalau gaduh. Mampu Ibu Karyana kasih jatuh dia. Siapa? Bukan gua, emang dia udah palsu semua ininya, palsu semua nih. Bu Karena, saya punya satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Kang Chan. Firman 1, pada mulanya adalah firman. Duluan mana? Firman dan Bapa Allah. Duluan Allah. Di mana tertulis? Kalau dikatakan pada mulanya firman bersama Allah, ya kan? Jadi
firman yang menyusul kepada Allah. Firman itu wujud dari anak yang tunggal. Kan Dia ditulis- menyusul. Iya, ditulisnya kan pada mulanya firman, bukan pada mulanya Allah. Allah bersama firman, enggak gitu kan? Kebalik kan? Pada mulanya itu bahasa. firman Oke. membawa Allah, Bukan. dan firman itu Bukan. adalah Allah. Berarti firman dulu daripada Allah. Ya enggak? Oke, gini. Aku analogikan ya. Bapakku Siringo-ringo. Pada mulanya Karyana datang, lalu bersama-sama dengan Siringo-ringo bapaknya. Kalau bahasa begitu siapa yang duluan? Enggak boleh menganalogikan Ya bapakku lah gitu. duluan, gimana? Tuhan. Alfa dan Omega itu siapa? Alfa dan Apakah- Omega siapa? Sang pencipta itu memiliki mulut? Kan enggak, persepsi kita kan memiliki mulut sehingga mengeluarkan kata-kata firman. Nah, bagaimana kalau emang firman itu adalah kehidupan Allah itu sendiri? Jadi firman itu, perkataan itu, pada mulanya perkataan. Itu perkataan itu siapa yang berkata? Allah sendiri. Bapa yang punya firman, wujud dari firman itu adalah anaknya. Apa isi firmannya? Anakku engkau hari ini kuperanakan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu isi firmannya. Sehingga jadilah dia sebagai anak yang tunggal. Saksi amin, ciptaan yang pertama. Dia di zamannya Abraham namanya Melkisedek, Raja Salem. Gini pertanyaannya gini. Di sini noise gak? Noise gak di sini teman-teman? Soalnya Noise. hujan. Noise ya? Iya, hujan Iya, sini noise. juga. Oke, Noise, pertanyaannya gini. yang dulu, mungkin noise itu. mungkin pertanyaannya gini, mungkin saya luruskan. Tapi di sini hujan noise. Bang Andi, coba di ini dulu. Kalian ini nggak paham. Firman itu adalah kehidupan. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua yang bisa membelah sumsum, urat nadi, atau apapun. Berarti dia lebih tajam dari senjata apapun dan dia hidup. Apakah kemungkinan firman itu sendiri adalah Allah yang hidup? Berarti bukan ada wujud sosok yang mengeluarkan kata-kata, tetapi firman itulah kehidupan itu sendiri. Makanya hidup yang kekal adalah dengan memakan daging itu, yaitu firman-firman Tuhan kita makan. Ya, itu Tuhan sendiri yang kita makan menjadi tubuh kita. Kehidupan yang kekal adalah firman, bukan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Kemanusiaan, hukum-hukum secara umum menjadi masyarakat umum. Gimana ini? Cuma saya yang ngomong ini. Oke, Bob. Ya, Kenapa Luga turun? Kenapa Aram turun? Faktornya apa? Karena yang dia katakan tidak nyambung satu dengan yang lain. Jadi menguji iman seseorang, menguji kebenaran yang ada harus sinkron dan nyambung satu dengan yang lain. Karena Luga patah-patah nggak nyambung, sehingga dia putus asa hingga memaki-maki saudara-saudara. Itu. kalau Luka, kalau Anda belajar alkimia, maka Anda akan sepaham dengan Luka bahwa roh kebenaran atau roh kudus itu adalah ibu ilahi yang kalau dalam ilmu-ilmu timur disebut kundalini atau ular kundalini. Makanya di dalam Bible ditulis bahwa ular itu akan melahap, selalu memakan tanah dan merayap dengan tubuhnya. Karena dalam alkemis disebutkan kalau ibu kundalini kita tidak bisa naik melahap Bapak, maka dia akan berada di kaki kita, selalu memakan tanah, kita akan berjalan. Kita akan selalu berjalan dengan memakan tanah karena ibu ilahi kita berada di kaki yang berupa iblis. Kalau kita bangkitkan iblis itu naik ke atas seperti kata Musa, jika ular itu berada di tanah akan menggigit manusia, naikkanlah, tinggikanlah ular itu menjadi tembaga emas agar menjadi obat.
Itulah sebenarnya iblis itu. Informasi buat teman-teman ya. Berhubung di sini Noise, besok siang kita diskusi offline dengan Pendeta Arom Bukaryana Bang Kores ya. Kalau ada yang mau menyaksikan, silakan saksikan langsung besok ya. Debat offline ya. Acara api akhir tahun ya, sama Bukaryana, Bang Kores, Pendeta Arom dan lain-lain. Oke, silakan dukung terus. Nanti ininya nanti malam saya kasih tahu tempatnya di mana dan seperti apa nanti diskusinya. Live di YouTube sama di TikTok. Ya, gimana ini? Kenapa lu kodok bunting? Gua nggak mudeng, bahasa lu nggak mudeng gua. Apa lu Ya, saya yang lu omongin ini apa? Di dalam alkemis, kalau bermain seks itu jangan tumpahkan air mani itu. Tumpahkanlah. Kenapa jadi ke seks ini lu? Gelas Hermes. Lu ngomong sama perempuan kalau lari ke situ lu. Aduh gimana sih lu, nggak sopan banget lu. Iya, karena di dalam musim kan ibadah yang paling sempurna dan paling mudah adalah seks. Apa lu? Kan? Dalam apa? Dalam Islam nggak ada yang Iya. kayak gitu di Islam. Ah, lu pinta-pinta, lu ngehe lu. Tidak akan sempurna jika Bukan seorang gitu tidak bahasanya. menikah. Tidak Kan akan gitu. sempurna ibadah seseorang kalau tidak Iya. melakukan pernikahan. Nah iya, seks itu. Seks Apa itu sih lu? ibadah yang paling sempurna. Iya, saya noise Makanya makanya ya seorang udah saya mute. muslim jika tidak menikah tidak sempurna Islamnya. Ibadahnya tidak sempurna, berarti tidak. Cek rungkat ya? Enggak, saya noise Bang Adi dari tadi. Oh noise. Hujan di sini gede, makanya saya mute. Ini masih ada si Simanjutak sama Bukaryana. Enggak noise kok, kan aman-aman aja. Kata penonton noise banget. Ya udah saya mute Bang Adi aja yang ini dulu. Gua ada kerjaan ini. Simanjutak nggak bisa lawan Luga, Karyana nggak bisa lawan Luga, Arom ya udah. Emang lu Kayak lu. lu kan nggak masuk dia. Jauh, terlalu jauh banget. Jauh banget itu. Maksudnya Udah gimana? berkilo-kilo jauhnya. Berkilo-kilo. Iya, kalau bisa besok nggak usah ikut dia. Kalau bahasanya harus janji dulu, bahasanya jangan begitu. Besok ada acara debat offline Bang Andi, acara akhir tahun API, Bang Kores sama yang lain, Bunda Karyana sama Pendeta Arom Bang Andi. Jauh nggak berapa? alamatnya, Tanggal berapa ya? Kang? Besok siang sampai malam. Kang, jauh nggak alamatnya? Dekat. Bukaryana di Cipayung kan? Dekat banget, cuma 15 menit. Oh, gua pas di rest area ini. Rest area. Payung. Ibu Karyana udah nyampe Jakarta memang. Iya, Jakarta hujan ya. Tempat saya sih masih mendung sih. Jakarta Pusat masih mendung. Ini hujan deras nih. Ibu Karyana Jakarta mana? Timur, Cipayung. Oh Cipayung. Rest area apa namanya ini, Bang? Rest area Cibubur. Oh belum masih perjalanan ke puncak. Enggak, udah di rest area. Udah di rumah. Rumah di rest area nih. Oh, rumahnya di rest area. Samping. Oh. Tadi saya melintas dari Cibubur saya tadi. Oh iya, kan itu rest area terbesar nih Cibubur. Oh Bekasi udah hujan katanya semua teman-teman. Sini juga deras hujan. Jadi menurut Ibu Karyana itu luga seperti apa? Gimana modelnya tuh? Kalau gitu. Luga, artinya gini. Dalil yang dia bawa hanya itu. Kita diciptakan segambar dengan manusia. Berarti ada perempuan. Nah, ketika ditanya si Hawa siapa mamanya? Si Adam siapa mamanya? Nggak nyambung. Lalu dia memaki-maki orang. Kan nggak Enggak, cocok kalau luga gitu. itu pakai kejadian 1:26 itu ya. Baiklah kita menciptakan manusia seperti gambar dan rupa kita. Tidak ada kata kita.
Terus seperti gambar dan rupa kita. Ciptaannya itu ada perempuan, ada laki-laki. Menurut lu gak nih? Jadi pencipta itu juga ada laki-laki, ada perempuan yang segambar gitu, masuk Luga gitu, Bu Karyana. Oke, arti segambar itu sebenarnya menyerupai sifat. Dan Luga begini loh, sewaktu Adam dan Hawa digambar di dalam kemuliaan, apa tahu dia seperti apa wajahnya dalam kemuliaan? Ini kan kita manusia dosa ini, muka-muka kita ini sekarang. Muka-muka terkutuk. Itu Kalau si Adam Luga- dan si Hawa sewaktu belum terkutuk diciptakan, tahu dia seperti apa. Oke, sekarang ini, kalau dikatakan Roh Kudus itu perempuan, ya, saya katakan di surga itu tidak ada jenis ya kan, jenis kelamin. Si Adam dengan si Hawa berbeda cara penciptaannya, bukan diciptakan bareng-bareng gitu. Tidak. Si Adam bahannya pun berbeda. Dan mamanya nggak ada. Si Adam nggak punya mama. Jadi kenapa dia bilang Nggak bisa naikkan orang ya, Kang ya? Banyak orang minta di bawah. Bisa Bang Adi. Gue udah klik nggak mau bisa. Oh, berarti udah keluar orangnya itu. Kang, ini nasihati dulu siapa sih, aku nggak ada kacamata ini. Karyana Pesundal ini bolak-balik itu tuh aja, benci banget dia sama aku ya. Pengen jumpa aku besok. Siapa ini namanya nih? Si Pratama ini. Kenapa dia selalu begitu bertubi-tubi bahasanya? Dia mau bayar aku. Cuekin aja, Bu. Nah. Jelas-jelas gue on cam, tunjukin anak gue, ngomongnya kayak gitu. Siapa namanya nih? Fahri Pratama. Gue di rumah keluarga, kayak gitu ngomongnya. Berarti nggak ada rohaninya. Iya. Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Ada Tuhan dalam hatinya, maka nggak terjadi. Udah diskusi lagi sama Bang Andi, udah. Bang Pratama jangan kayak gitu, Bang. Jangan, Bang. Ini ada yang baru naik nih, silakan yang baru naik. Dedi sama Amir. Gak usah di YouTube kali itu. Dedi. Lu turun semua. Malah aku gerai ini, AC-nya kurang dingin. Aduh, tukang AC kalau gini. Pada libur lagi. Hujan ya, ntar dulu deh hujan ya. Lagi hujan emang, ntar aja. Makasih Ibu Yayu. Ibu Yayu Amalia, makasih, syukron. Nggak libur, Bu? Dijawab ya, oh ya aja, Bu. Nggak keluar kota, Bu. Ayo, yuk, sama keluarga. Ayo ke Panglima Apologet Islam dong. Dibalas lewat WA aja, Bu. Jadi Bu Karyana, kalau di Islam itu, Bu, konsep ketuhanan itu mulai dari anak kecil sampai kakek nenek kalau ditanya, itu nggak ada yang berbeda. Berapa Tuhanmu? Satu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Itu loh. Kalau Kristen ditanya kok beda-beda, Bu, kenapa ya? Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Tapi ini si Manyutak semalam udah mulai paham nih si Manyutak. Semalam nih sama dia nih. Yang baru naik siapa nih? Turun lagi. Itu Bu Karyana. Teman-teman di bawah di YouTube dihimbau ya, ini himbauan nih dari kami Apologet Islam Indonesia. Sekiranya nih tidak penting-penting banget, mending di rumah, mending stay di rumah saja. Karena di samping juga musim hujan, cuaca tidak menentu, ya jalan-jalan ke daerah wisata agak padat. Kalau nggak penting mending stay di rumah saja. Ya malam pergantian tahun Masehi nggak perlu dirayakan berlebihan. Lebih baik ajak keluarga di rumah, ya mendengarkan tausiah aja. Buka-buka YouTube Ustadz kita, mendengarkan atau ngaji gitu ya. Daripada beli petasan yang aneh-aneh bunyiin trompet, ya itu nggak ada hubungannya dengan ajaran Islam. Habis-habisin duit. Mending kalau mau nih, kumpul-kumpul sama keluarga, gitu ya. Beli ikan aja, bakar-bakar ikan, ngumpul, sambil diskusi-diskusi gitu. Lebih mempererat hubungan antar keluarga, antar tetangga gitu ya. Di komplek-komplek misalnya, Pak RT menginisiasi, ayo warga ngumpul kita.
Itu saling sharing, saling akrab begitu, mengisi kegiatan keagamaan yang positif. Setuju nggak teman-teman ide-ide aku nih? Setuju nggak? Insya Allah pasti setuju dong. Tapi kalau memang sudah terjadwal, misalnya dari kantor, ya, dari komunitas, mau keluar kota, mau ke tempat wisata, ya silahkan. Jangan lupa berdoa sebelum naik kendaraan, periksa kendaraan sebelum berangkat. Kalau misalnya pakai bis, komunikasi dulu dengan poolnya apakah layak atau tidak, begitu ya, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Soalnya angka kecelakaan atau angka laka lalin itu biasanya meningkat di musim-musim libur panjang begitu. Jadi untuk itu kita himbau ya saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, berhati-hati. Ya, berhati-hatilah. Jangan sampai lengah. Tapi pada prinsipnya sih, kalau nggak penting banget stay di rumah aja lah seperti kita nih. Insya Allah lah, kita tetap menyuguhkan diskusi-diskusi bermanfaat. Dakwah Islam ya, memperkuat iman Islam. Iya, betul itu ya, Mama Iwan ya, gitu. Terutama anak-anak muda nih, kontrol anak-anak kita yang remaja-remaja putra-putri nih. Jangan sampai ikut larut dalam kegiatan yang tidak relevan dengan ajaran Islam. Islam itu tidak ada perintah pemborosan. Justru itu kita diminta untuk lebih efisiensi, kemanfaatan, begitu. Kalau ada yang berlebihan rezekinya, mending disumbangin aja ke yayasan atau ke masjid, ke anak yatim, ambil zakat dan seterusnya, daripada beli kembang api, petasan dan seterusnya kan. Ada beberapa pemerintah daerah mengeluarkan peraturan dilarang adanya ke kembang api dan petasan itu. Semoga himbauan ini tersampaikan. Ada pula disuruh on cam. Aku habis olahraga nih teman-teman. Aduh, angkat dumbbell ngos-ngosan aku. Tuh, minum dulu, minum. Alhamdulillah. Paham ya teman-teman ya? Bayangkan ya, dari kota A ke kota B itu pengeluaran berapa tuh? Apalagi masuk daerah wisata yang cenderung bisa banjir, angin gitu. Musim tidak menentu nih, angin kencang, hujan gitu ya. Nah kalau muslim itu tahun barunya 1 Muharram gitu. Kurang lebih 2 bulan lagi, sebulan lebih, ada hampir 2 bulan lebih lagi, insya Allah kita memasuki bulan suci Ramadan di bulan Februari ya. Lebih latihan puasa dulu deh. Atau ingat-ingat, ada nggak yang kelupaan? Atau yang jebol tahun kemarin? Nah, sebelum memasuki nih saya himbau nih, bulan puasa nanti di bulan Februari itu, 1 Ramadan nanti, bertepatan di bulan Februari, kurang lebih tanggal 16 apa ya? Tanggal 16-17 Februari, 1 Ramadan gitu. Ingat, kalau ada yang jebol kemarin dibayar segera. Jangan sampai numpuk-numpuk. Ayo teman-teman yang jebol kemarin, belum sempat bayar utang nih. Ayo ngaku. Ayo ngaku. Bayar ya. Niatkan aja gitu. Kalau aku sih alhamdulillah ya, nggak ada utang full kemarin. Siapa ayo yang punya utang puasa belum dibayar, ayo. Ngaku. Ayo ngaku.
Alhamdulillah semuanya ya. Tapi himbauan kami sih ya, segeralah. Kalau orang tua itu yang sudah uzur, itu sudah nggak wajib. Nah, itu bayar fidyah namanya. Tapi kalau antum semua masih sehat walafiat, nggak boleh bayar fidyah, harus puasa itu. Enak dong kalau orang kaya. Aku nggak usah puasa, gue banyak duit, gue bayar aja. Kagak boleh gitu kali. Kalau nggak mau kena wajib puasa, gampang kok jadi orang gila kayak si Luga. Nah itu gak wajib puasa tuh, kayak orang gila. Kedua jadi uzur, jadi udah tua banget gitu ya. Nah, itu atau sakit, atau ibu yang sedang mengandung. Kayak Luga kan, bener kayak Luga nggak kena wajib puasa, orang udah kayak gitu, udah gelo dia permanen itu. Kalau si Akang kayaknya nggak ada utangnya, Kang. Lu udah bayar, Kang? Udah dong, kalau saya mah nggak ada utang puasa, alhamdulillah. Yakin lu, Kang? Kemarin gue lihat lu ngerokok siang-siang waktu ke tempat gua. Ya itu kan habis lebaran. Oh, habis lebaran. Kagak kok, kalau perokok itu justru ya. Justru itu kalau udah siang itu ya, nggak ngerokok biasa aja, justru bersih loh badan itu, istirahat. Semua anggota tubuh itu istirahat. Terutama usus, paru-paru bersih gitu. Memang agak pertamanya agak canggung ya, tapi kalau udah berjalan 1 hari, 2, 3 hari sampai seminggu udah biasa. Gitu. Yang membuat kita itu happy banget itu teman-teman kalau sudah ngabuburit. Udah jam 5 ya. Udah jam 5 habis mandi gitu ya, habis sholat asar, mandi gitu ya, ibu-ibu sibuk di dapur persiapan buka gitu. Wah, di situ nikmatnya. Sambil menunggu beduk maghrib. Merdeka kan? Bener nggak teman-teman? Dengar beduk maghrib, merdeka, masya Allah, alhamdulillah. Yang paling susah itu kalau buka puasa bersama di mall. Soalnya apa? Kadang-kadang mallnya nggak nyiapin tempat sholat maghrib. Jadi teman-teman kalau ingin bukber itu ya cari yang ada musholanya. Jadi kalau udah buka ya jangan langsung makan. Minum air putih aja, makan kurma 1. Habis itu sholat maghrib dulu. Nah, baru. Kira-kira gitu. Kang di sini ajan, Kang. Sama Bang Andi, di sini juga aja. Kalau gitu yang di YouTube aku tutup aja dulu ya. Ya, tutup dulu aja Bang Andi ya. Di sini hujan gede lagi. Iya. Ya udah teman-teman yang ada di YouTube, terima kasih semuanya telah menonton. Ya memang sih Bang Arom tadi, Bang Arom yang meminta aku pengen diskusi sama Luga. Ya udah, tapi sebelumnya saya udah ngomong sama dia. It's okay, kata Arom.